Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlada Tasa bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam proses desain dan dalam meningkatkan SPM, kita harus memperhatikan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang diinginkan dan apa yang mungkin bakal terjadi. Nah, jika yang bakal terjadi berbeda dengan apa yang kita inginkan, manajer harus memperhatikan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu pengendalian apa yang harus dilakukan dan seperti apa ketatnya pengendalian tersebut diaplikasikan. Sistem pengendalian manajemen tidak dapat dirancang atau dievaluasi jika perusahaan dan karyawan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa sih tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan harus bertanya kepada karyawan apa sih yang ingin mereka capai dan apa yang mereka inginkan di perusahaan tersebut. Apakah mereka termotivasi atau tidak. Nah, dengan adanya pemahaman yang baik ini, maka akan mengurangi masalah-masalah personal pada karyawan seperti kurangnya arah, kurangnya motivasi, dan keterbatasan pribadi. Jika tindakan dan hasilnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka manajer harus mempertanyakan sistem pengendalian apa yang harus dilakukan dan seperti apa ketat dalam menerapkannya. Pengendalian profesional atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan di antara banyak alternatif pengendalian manajemen, manajer harus mulai dengan mempertimbangkan apakah profesional atau kultural kontrol akan cukup. Profesional atau kultural kontrol yang layak sebagai pertimbangan utama karena memiliki relatif sedikit efek samping yang berbahaya dan relatif rendah dari biaya. Dalam beberapa kasus seperti perusahaan kecil, profesional kontrol kultural kontrol dapat memberikan kontrol manajemen yang efektif dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Adapun dampak negatifnya, yang pertama yaitu ada batasan kelayakan. Yang kedua, sebagian besar kontrol tindakan sering mencegah kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Yang ketiga, aksi akuntabilitas dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, aksi kontrol sering menimbulkan sikap negatif. Yang kelima yaitu pengendalian tindakan atau kontrol yang membutuhkan pre-action review atau ulasan pratindakan memberikan biaya yang cukup mahal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan pengendalian hasil. Kelebihan yang ada di pengendalian berdasarkan hasil adalah perilaku karyawan dapat dipengaruhi ketika karyawan diberikan otonomi yang signifikan. Namun, dengan memberikan otonomi bagi karyawan tetap dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya adalah keuntungan yang terakhir, yaitu memiliki biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan pengendalian atas tindakan atau action control. Namun, pengendalian hasil juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah hasil pengukuran tidak mampu menyediakan indikasi yang sempurna serta tidak dapat menunjukkan apakah tindakan yang benar telah diambil di saat tindakan yang tepat. Gagal dalam memenuhi sesuatu atau lebih sifat-sifat tindakan yang baik seperti kesesuaian, ketelitian, objektivitas, ketepatan waktu, dan saling pengertian. Kekurangan yang kedua yaitu hasil yang dipengaruhi oleh hal yang lain bukan dari kemampuan dan usaha karyawan, dapat membebankan karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya kekurangan yang ketiga adalah ketidakmungkinan dalam mengoptimalkan target kinerja yang ditetapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian atau seperti target anggaran. Target yang diberikan kepada karyawan haruslah menantang namun bisa diperoleh. Selain itu, target haruslah realistis dan mampu dikoordinasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan ketatnya pengendalian. Nah, di banyak perusahaan kontrol yang ketat sangat berpengaruh pada kesuksesan sebuah organisasi. Contohnya, menangani inventaris berat dengan kontrol ketat yang berfokus pada key result
Jika karyawan percaya dapat menentukan bagaimana merawat inventaris pada tingkat perawatan yang dibutuhkan, atau berfokus pada key action yang menggunakan data terperinci inventaris dan aturan-aturan keputusan. Perusahaan penerbangan ketat dalam melakukan kontrol kapasitas kursi karena merupakan salah satu faktor yang berdampak langsung pada kesuksesannya. Selanjutnya yaitu beradaptasi terhadap perubahan. Sebagian besar organisasi menekankan salah satu bentuk pengendalian manajemen pada suatu titik waktu tertentu. Tetapi, mereka sering mengubah penekanan mereka dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai kebutuhan, kemampuan, dan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu tetap fokus pada perilaku. Nah, manajemen harus terbuka pada perbedaan tersebut karena efektivitas manajemen kontrol yang digunakan bergantung reaksi yang berbeda pada setiap karyawan yang terlibat. Contohnya, karyawan yang membutuhkan kreativitas seperti eksekutif periklanan, perdagangan, insinyur desain cenderung beraksi negatif terhadap action control daripada karyawan yang bekerja di bagian penjadwalan atau akuntansi. Karyawan tersebut lebih tertarik dan lebih termotivasi dengan bayaran yang besar, sehingga mendorong karyawan untuk bekerja. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah mempertahankan pengendalian yang baik. Banyak organisasi tidak lagi bertahan karena gagalnya manajemen kontrol sistem yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pemahaman atas efek dari manajemen kontrol pada keadaan tersebut yang terkait dengan pertumbuhan dan perubahan yang cepat pada pasar. Sulitnya melakukan pengendalian manajemen dalam waktu yang panjang. Kritik membuat menjadi berhati-hati. Banyak perusahaan menemukan berbagai kelemahan yang sebenarnya dari manajemen kontrol sistemnya. Baiklah, kesimpulannya yaitu adalah sistem pengendalian manajemen tidak dapat dirancang atau dievakuasi tanpa pemahaman apa yang menjadi tujuan perusahaan, apa yang diinginkan perusahaan kepada karyawan. Strategi yang berasal dari pemahaman yang baik tentang tujuan organisasi sering memberikan panduan penting untuk tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan strategi perusahaan akan menghasilkan kontrol yang layak dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah perilaku karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersuah. Semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.